Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita bahas saham untuk besok ya. Tanggal 29 Juli 2024. Sebelum kita masuk ke saham untuk besok, kita review dulu ya. Saham kemarin, minggu kemarin Akra ini baru naik sedikit saja teman ya. Baru secuil. Kita cek naiknya berapa persen. Baru 3,8% ya, baru 3,8%. Jadi memang harus bersabar ya teman ya. Jadi swing itu memang harus sabar. Kita tidak tahu kapan akan tercapai targetnya ya. Jadi teman-teman yang belum entry di Akra ini boleh entry ya, karena belum terlambat saya pikir. Ini plannya seperti ini, buy di 15.15 ya. Tapi kalau teman masuk besok tentu saja sudah agak tinggi ya di 15.55, tapi belum terlalu terlambat. Oke. Jadi stop lossnya di 1400, targetnya di 1860 di area sini. Oke. Ini plan 22 Juli, sorry. Nah ini ya, 22 Juli kemarin. Oke. Nah untuk besok saya punya 4 saham yang menurut saya menarik, cukup menarik teman ya. Yang pertama itu PNLF. Nah, PNLF kita sebelum melihat analisa transaksi atau bandarmologinya, kita lihat dulu struktur marketnya seperti apa. Kalau teman-teman mau belajar analisa sendiri ya, teman-teman wajib memahami bagaimana membuat mapping ya, atau menentukan struktur marketnya ya seperti apa. Contohnya di sini ya, struktur marketnya seperti ini kira-kira teman. Jadi kita ambil dari atas ini, dia turun ya, membuat low, kemudian high, lower low, high, higher low ya, kemudian lower low, higher low, kemudian lower low lagi, kemudian high, new low atau lower high ya, kemudian dia break ya, dia break ini, break high sebelumnya, kemudian dia turun lagi, naik turun untuk melanjutkan kenaikan seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini sudah ada pembalikan arah ya, atau kita bisa bikin trend line-nya seperti ini. Kita bikin plannya seperti ini ya. Kita hapus dulu ini. Ini basic ya teman ya, basic. Jadi kalau teman belajar analisa teknikal, membuat struktur market itu adalah paling basic dan penting. Oke. Nah di sini teman-teman kita bikin 4 jam dulu di sini ya, biar lebih jelas ya. Nah sekarang harganya di 320. Oke. Jadi kalau teman-teman tidak mau terlalu dalam, ini stop lossnya kan 6,37% ya. Jadi saya bikin area buy-nya itu dari 314 ya, di area sini sampai 320 di harga sekarang ya. Jadi teman boleh belinya itu bertahap atau partial. Oke. Masuk dulu di 320 ya, 30% misalkan ya, dia turun nanti ke 314, atau boleh tarik lagi ke bawah ya, sekitar 308. Jadi dari 308 sampai 320. Oke. 308 sampai 320. Jadi nanti kalau dia turun ke 314, teman-teman tambah lagi 30% ya. Kemudian masuk turun lagi ke 308 di area sini, teman-teman bisa masuk lagi. Dan stop lossnya jadi 4,5% ya, kalau masuknya di 308, atau kalau di rata-rata nanti mungkin sekitar 5%an stop loss ya. Dan target kita itu di 394, nah sekitar 27,92%. Kenapa tidak di pucuk ini teman ya? Karena biasanya di harga 400, harga bulat ini ya, orang pada rebutan untuk jualan. Jadi kita keluarnya agak duluan ya. Kita duluan di bawah harga bulat ya, di bawah harga 400. Jadi itu biasanya lebih aman ya, lebih
kita tidak perlu rebutan. Nanti kalau teman taruh di 400, orang rebutan jualan, kita nggak jadi jual barangnya, harga keburu turun. Jadi seperti itu ya, itu plannya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada akumulasi di tanggal PNF. Kita ambil seminggu belakang ya, PNF ini saya lihat ZP ini ya. Nah, ini si ZP ini konsisten teman ya. Dia belinya itu konsisten dari tanggal 22 saja ya, kita lihat. Nah, ini ZP masuk, kita pencet saja netnya. Dia beli 7,7 miliar ya. Saya blok dulu biar jelas ya. Nah, ini ZP, KK, MG juga ada ya. Masuk di harga 322,9. Jadi harga sekarang itu di 320. Jadi belum terlalu jauh ya, masih di bawah harganya si ZP ini kalau sekarang harganya. Oke. Nah, kita lihat di tanggal 26 kemarin, itu yang jualan itu sudah sedikit sekali, teman. Oke. BB jualan 1,3 miliar, kemudian ZP itu masih masuk 2,7 miliar ya. Jadi ada XL juga, ada CP. Semoga saja PNF ini bisa naik ya, sesuai dengan plan kita. Oke. Itu PNF. Kemudian yang kedua, ASI, Astra ya. Saya hapus dulu ini, nanti saya jelaskan kenapa saya coret-coret ini ya. Jadi begini teman, ASI ini polanya kan masih turun ya, atau downtrend ya. Di sini teman bisa lihat, ketika dia turun ya, nih dia bentuk base ya, kemudian dia jebol lagi. Nah, sekarang juga seperti itu teman-teman, dia bentuk base. Apakah dia bisa jebol lagi? Bisa saja teman ya, bisa saja seperti ini. Makanya kita bikin stop lossnya di sini. Kenapa masih ada potensi dia turun? Karena support yang lebih kuat itu sebenarnya bukan di sini teman, tapi di sini ya. Nah, ini oke, area sini. Jadi bisa saja dia turun lagi ke area sini. Jadi kita tidak mau diseret terlalu jauh ya. Ini masih sekitar 18%, teman, masih jauh sekali ya. Tapi kenapa kita bisa saya berani entry sekarang? Karena ada akumulasi, oke? Ada akumulasi, dan di sini juga ada support yang cukup kuat, saya pikir ya. Kenapa cukup kuat? Ini beberapa kali kesentuh ya. Di sini teman bisa lihat. Ini ya. Ini kesentuh, dia naik, kemudian sentuh lagi, naik lagi, kemudian sentuh lagi, naik lagi. Jadi ada 3 kali lebih kurang di area sini. Itulah kenapa saya pikir ini supportnya cukup bagus ya. Jadi kita bisa bikin plannya, tentu saja dengan stop loss juga ya, karena bisa masih ada potensi untuk turun tuh, masih ada, karena ini downtrend itu masih sangat kuat teman ya, masih sangat kuat. Push dulu ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada konsolidasi. Nah, di sini kita cek 1 minggu belakang, oke. 1 minggu belakang ASI ya. Dari tanggal 22. Ini sudah net ya. Jadi ZP ini juga konsisten dalam seminggu belakang teman ya. Masuk sekitar 116 miliar, AK 100 miliar, KZ 25 miliar. Sementara yang jualan CC BK ya. CC jualannya 37 miliar, kemudian BK 29 miliar. Oke. Jadi boleh dibilang ini jelas ya akumulasi ya di seminggu terakhir. Oke, secara transaksi ini menarik
juga posisi harganya juga sudah jauh sekali turunnya ya. Tapi bukan berarti ini tidak bisa turun lagi teman. Jadi plannya seperti ini. Teman-teman boleh atau jangan di instant buy. Oke. Jadi kita bisa antrinya di area sini ya. Ini saya tadi buy di 4.400 ya. 4.400 di area sini, oke. Kemudian stop lossnya 4210 atau lebih kurang 4,32%. Targetnya di 5.050 di sini. Kenapa di sini? Karena ini counter trend teman-teman ya. Kita tidak bisa terlalu berharap dia akan naik tinggi sekali ya, karena ini masih trennya turun. Jadi kita counter trend sedikit dulu ya. Kita ambil saja di sini ada gap ya. Semoga saja gap ini bisa ketutup ya. Di area sini. Oke. Jadi sekitar 15% lebih kurang. Dengan stop lossnya itu 4%-an atau lebih kurang 1:3. Oke, itu untuk ASI. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi ASI ini. Selanjutnya BRIS. Nah, BRIS. Oke. Jadi BRIS ini trennya sedang naik ya. Ini market struktur yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kita bisa bikin dulu strukturnya seperti ini kira-kira ya. Naik turun. Oke. Untuk naik lagi. Semoga saja seperti ini, teman. Oke. Jadi setelah dia turun di sini, turun ya, low, high, low, high, low. Nah, ini sudah di atas low sebelumnya ya. Jadi ini boleh dibilang double bottom, teman. Kemudian dia break ya, break ini, oke, break ini, kemudian low, turun, naik, turun lagi. Semoga saja dia melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa tarik Fibo juga buat teman-teman yang suka menggunakan Fibonacci ya. Di area ini ya, swing terakhir ini ke high terakhir ini kita tarik. Nah, di sini sudah masuk area 61,8 atau golden ratio, dia mantul di sini. Oke. Ini ya, 61,8 dia mantul, kemudian dia membentuk base di sini. Semoga saja menjadi base rally seperti ini. Ya. Ini untuk BRIS. Di plannya kita bisa instant buy saja teman, dengan stop loss 5,28% ya, seperti ini. Ini plannya. Kemudian stop lossnya di 2330 dari sini, di bawah swing ini ya. Idealnya sebenarnya di bawah swing ini teman, tapi ini terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh di sini. Jadi kita tarik di area swing yang terdekat saja, di 2330 ya. Nah, di sini sekitar 5%-an atau 5,28%, dengan target kita high terdekat ini saja. Oke. High terdekat di sini. Atau di atasnya sedikit juga boleh di sini ya. Sekitar 25%. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan saja, nanti kalau dia sudah running teman bisa pasang trailing stop atau stop loss plus ya, terserah, karena potensinya itu sebenarnya masih bisa ke sini teman. Ya, saya justru optimis dia ke area 27% ini ya. Di area sini sekitar 37%, tapi kita turunkan sedikit biar lebih lebih safe ya, atau lebih gampang tercapainya seperti itu. Oke, itu untuk BRIS. Jadi silakan teman-teman screenshot buy di 2460, stop loss di 2330, TP di 3090 atau lebih kurang 20%. Kita lihat sekarang akumulasinya ya, atau transaksinya seperti apa BRIS. Nah, ini dari tanggal 22 ya. Broker BK masuk 17 miliar, kemudian ZP 16 miliar, ini sudah net ya. Kemudian KZ 5,1 miliar, yang jualan LG 10 miliar, FS 7 miliar, OD 6 miliar dan seterusnya. Jadi jelas ini ada akumulasi. Oke, itu untuk BRIS.
Kemudian yang terakhir auto, saham auto, Astra ya. Nah ini juga counter trend teman ya. Kenapa counter? Karena trennya lagi turun nih ya, jelas sekali ini counternya trennya turun. Tapi kita periksa dulu di time frame yang lebih besar. Oke. Nah di sini kita marking dulu, kita bikin struktur marketnya seperti apa ya. Nah di sini ini turun low ya, lower high, kemudian lower low, kemudian the break ya, dia break ini high sebelumnya, kemudian dia retest di sini ada area support resisten teman ya, atau yang biasa dibilang swap zone. Oke. Ini ya, berapa kali harga ini tersentuh. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Sorry ya. Kemudian dia mantul lagi. Dan di time frame kecil ya, di satu hari ini dia sudah, kita hapus dulu ini Fibo-nya nanti saya jelaskan ya. Ini kan trend line-nya bisa kita bikin ya, trend line-nya. Oke, nah di sini dia sudah jebol trend line. Oke. Dan di sini kalau kita bikin lagi struktur market ya, ini juga di sini ada pola juga teman ya, turun naik ya, turun, kemudian naik di sini ya, sorry. Ini ya, kemudian turun lagi, dia jebol ini, oke. Teman-teman bisa lihat. Ini ada high di sini yang dijebol atau breakout ya. Di sini ya. Kemudian dia turun lagi atau retest ya. Nah, semoga dia mantul lagi di sini. Oke. Nah, sekarang kita asumsi atau perkirakan dia ini kan sedang downtrend teman ya, downtrend ya di time frame kecilnya di daily. Tadi kita lihat di weekly dia sudah break ya, kemudian dia retest di time frame weekly. Kemudian kalau kita lihat di time frame satu hari ini jelas-jelas downtrend ya. Nah, kira-kira nanti ya dia akan koreksi kemana? Oke. Kita ambil golden ratio-nya atau di area 61,8 ini. Nah, ini sebabnya kenapa saya bikin targetnya di sekitar sini, karena di sini ada golden ratio atau di area 61,8 ya. Sekitar 38% ya. Kalau menurut teman-teman terlalu tinggi, bisa saja teman-teman ambil di swing high yang sebelumnya yang terdekat ya, sekitar 17% mungkin, atau sekitar 27%, itu terserah teman-teman saja. Oke, tapi menurut saya ini cukup menarik karena ada inflow ya, ada aliran dana yang cukup besar masuk di sini, sehingga harga itu bisa break area trendline ini ya. Nah, sekarang kita lihat plannya seperti ini ya. Buy di 2100 ya, di harga sekarang, oke. Stop loss di 1960 ya, 1960 di bawah swing ini. Ya, swing terakhir ini. Oke. Di bawah ini. Kemudian targetnya 2910 di area 61,8 tadi atau 38%. Silakan teman-teman pelajari lagi ya. Jangan lupa menggunakan lot sizing atau manajemen yang sesuai dengan modal teman-teman sendiri. Oke.
Nah, sekarang kita lihat transaksinya seperti apa. Auto ya. Dari tanggal 22. Oke. Nah, di auto ini di seminggu terakhir itu masih ada distribusi, teman. Saya melihatnya di hari terakhir saja, di tanggal 26 kemarin ya, di hari Jumat kemarin ada akumulasi dari broker CC. Oke. Broker CC NIZP. Jadi di hari terakhir kemarin ada aliran dana yang cukup besar ya, 3,9 miliar, NI 800 juta, ZP 200 jutaan. Yang jualan itu XA 1,6 miliar, kemudian BB 1,2 miliar, YP 700 jutaan. Jadi secara transaksi ya ini belum terlalu bagus ya, transaksinya itu belum terlalu bagus, tapi harganya sudah menurut saya sudah cukup menarik ya, sudah cukup murah. Oke. Karena sudah berada di area swap zone ini atau key level ini di time frame mingguan. Oke. Silakan teman-teman pelajari lagi ini ya. Ini cukup berisiko ya. Kenapa? Karena memang masih downtrend ya, seperti yang saya bilang tadi, masih downtrend. Kita ambil counter trend juga di auto ini. Oke. Dan semoga saja bermanfaat ya, dan minggu depan saham-saham yang teman-teman pegang ya atau yang teman-teman beli naik semuanya, dan kita bisa profit bersama-sama. Selamat siang dan selamat berhari Minggu.